So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy M14 5G, HP keren baru dari Samsung yang bener-bener fokus ke performa. Kalau kalian nyari HP Samsung di rentang harga 2 jutaan, tapi yang penting performa kenceng dan baterainya awet, ini adalah HP nomor 1 di list rekomendasi kuliah sore. Oke, buat harganya sendiri Samsung Galaxy M14 5G ini dibanderol dengan harga 2,8 juta buat varian 4x64, 3 juta pas buat yang varian 4128 dan 3,3 juta buat yang 6128. Tapi nih, kalau misal kalian cari di online marketplace, harga dari M14 5G ini dijual sedikit lebih murah, yang artinya kita bisa hemat sekitar 200 sampai 300 ribuan. Oke, buat desain ini udah ciri khas Samsung banget, di mana ada 3 kamera vertikal tanpa frame yang posisinya ada di pojok kiri atas. Materialnya ini sendiri berbahan plastik polikarbonat yang punya finishing berasa kayak HP budget ya. Ya, di sini kelihatan lah, meski desainnya mirip kayak S-series, tapi material dan finishingnya emang nggak bisa bohong, dan ini berasa murahnya ketimbang S-series mereka. Bobot HP ini ada di 206 gram dengan tebel yang ternyata ini tebel banget di 9,4 mm, mengingat baterai yang ditanam di sini tuh super badak ya. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic aja. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot, jadi bisa menampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah micro SD tambahan. Sementara di bagian bawah ini ada lubang jack 3,5 mm, lubang mic lagi, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker aja. Buat NFC dia ada, dan posisi sensornya seperti biasa ada di samping kameranya. Lanjut, kalau buat layar, ini ada layar yang modelnya water notch drop dengan pakai panel PLS LCD. Resolusinya Full HD Plus dan punya luas layar yang ada di 6,6 inci. Buat refresh rate sendiri ini udah 90 Hz, yang jelas buat dipakai scrolling bakalan lebih enak ketimbang layar 60 Hz biasa. Untuk proteksinya dia udah pakai Corning Gorilla Glass 5 yang bikin layarnya ini lebih protektif lagi dari goresan ketika kita taruh di kantong celana. Untuk kualitas layarnya menurutku ini udah cakep ya. PLS-nya Samsung itu nggak tahu kenapa bisa cakep. Meski kalau dengar kata PLS konotasinya selalu negatif, tapi kalau Samsung yang implementasiin jadinya tuh cakep. Meski harus diakui kalau misal disebelahin sama layar AMOLED tetap bakalan kalah. Tapi overall gambar yang ditampilin ini mantep lah. Cukup buat memenuhi segala aktivitas di layar smartphone. Kalau buat performa, Samsung Galaxy M14 5G ini dibekali dengan chipset 5 nanometer dari Exynos, yaitu Exynos 1330. Exynos 1330 sendiri ini kelasnya ada di atas Dimensity 810, tapi masih ada di bawah Dimensity 900 dan Snapdragon 695. Nih, buat perbandingan dengan Dimensity 900 ya, kelihatan di sini hampir imbang, cuma di gaming performance-nya si Exynos ini dihajar telak. Tapi emang kalau buat soal efisiensi daya, Exynos itu lebih unggul. Buat dipakai harian aku ngerasa ini udah oke-oke aja. Dipakai kegiatan harian kayak misal buat multitasking, nonton YouTube, lihat-lihat TikTok gitu ya masih oke. Intinya yang penting buat harga segini itu udah nggak lemot aja, itu udah bagus. Nah, sekarang gimana nih buat performa buat dipakai main game? Main Mobile Legends ini dapetin settingan high dengan refresh rate high. Selama ngetes FPS ini stabil banget di 60 FPS. Aku nyoba pakai selama 3 game, ini juga masih tetap stabil di puncaknya. Jadi aku rasa buat main game yang satu ini itu bukan masalah. Kalau buat PUBG Mobile ini settingan yang kebuka ada di smooth high sampai HD high aja. Yap, sayangnya settingan yang kebuka ini kurang oke, tapi pas dipakai ini lumayan oke. FPS ada di kisaran 30-an FPS, jadi ini mentok ya. Pas dipakainya ya lumayan enak, cuma sayang aja harusnya ini HP tuh bisa dapetin settingan ultra atau 40 FPS. Tapi ya karena developer nggak ngasih akses lebih, jadinya terbatas di 30 FPS aja. Buat gyro ini juga udah aman dipakainya soalnya dia tuh udah hardware. Kalau buat main Genshin Impact di settingan low-watt ini dapat FPS di kisaran 25 sampai 40 FPS. Ini naik turun gitu ya. Pas lagi traveling ada di kisaran 30 sampai 40 FPS. Tapi pas lagi battle yang ngeluarin banyak efek turun jadi 25 sampai 30 FPS. Sebenarnya masih oke-oke aja buat dipakai, cuma agak kurang nyaman kalau misal mainnya lama. Mungkin buat sekedar ngelarin misi harian ini masih oke lah. Kalau buat baterainya sendiri, ini badak banget, kapasitasnya 6000 mAh. Kalian tahu kan kalau baterai gede dan pakai chipset Exynos pasti bakalan super awet. Aku pakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang 4% aja. Main sosmed, TikTok, dan IG selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%, dan buat main Genshin di settingan low-watt, baterainya berkurang sebanyak 16%. Ini mantap sih buat yang emang suka sama smartphone awet.
Kalau buat kecepatan ngecasnya ini ada di 25 watt yang buat isi dari 0 sampai full itu butuh waktu sekitar 1 jam 40 menit. Untuk sistem operasi Samsung Galaxy M14 5G ini itu berjalan di One UI Core 5.1 dengan basis Android 13. One UI Core itu biasa dipakai M series Samsung ya. M series sendiri ini emang lebih mentingin performa, jadi fitur-fitur lengkap di One UI diilangin dan jadilah One UI Core yang bikin sistemnya itu lebih enteng. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Samsung Galaxy M14 5G ini dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel juga. Sementara buat yang di bagian depan ini resolusinya 13 megapiksel. Buat hasilnya sekedar cukup aja sih kalau menurutku. Dibilang jelek enggak, tapi dibilang bagus juga enggak. Yang penting hasil foto tuh kelihatan jelas aja, mungkin itu udah cukup ya buat Samsung. Toh target pasar M series itu bukan ke arah situ. Kalau emang mau kamera yang lebih cakep, bisa ambil aja yang E series mereka. Ya sisa fotonya langsung aja kalian lihat dari hasil jepretan berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy M14 5G. Direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Ini lagi di Kota Lama, Semarang, ngabuburit. Ini jam 4 sore ya. Awannya kelihatan biru. Halo. Oke, ini contoh perekaman kamera depannya Full HD 30 fps dari M14 5G. Cakep kok. Muka warna kulitnya bagus. Cuma dynamic range agak kurang, jadi kayak bagian awan ini putih-putih gitu. Ini kalau tanganku lurus kayak gini, kalau normal seperti ini. Gitu aja, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya HP ini jelas cocok buat kalian yang nggak peduli soal layar atau kamera. Misal kalian lebih butuh baterai yang awet dan performa yang cukup oke, jelas ini HP bisa aku rekomendasiin ke kalian. Kalau kerjaan kalian adalah admin atau driver online, ini HP yang menurutku pas sih buat kerjaan kalian karena apa yang dikasih itu udah memenuhi banget buat kerjaan-kerjaan yang kalian lakuin. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.